Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore Pak Bupati Malaka, Pak Dr. Simon Nahak, SH, Master Hukum. Beberapa saat tadi baru dilantik oleh Gubernur NTT, Victor Bung Tilola Skodat bersama dengan dua bupati lainnya. Dan dalam kesibukan masih berkesempatan untuk bertemu dengan kami dari Poskupang untuk mewawancarai. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pada tempat kedua, saya mewakili pimpinan dan karyawan Poskupang menyampaikan selamat atas pelantikan dan selamat untuk memulai bekerja membangun masyarakat dan daerah Malaka yang ke arah lebih baik. Pak Simon, proses pilkada telah selesai dan sampai pada siang pagi tadi Bapak dilantik bersama dengan Pak Lose Luki Taulin sebagai wakil bupati. Melewati proses semua ini, kira-kira Bapak memaknai peristiwa politik seperti ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan saya, tim media semuanya, khususnya untuk Poskupang. Saya memaknai proses yang begini panjang ini. Bagi saya ini proses pendewasaan kepada setiap orang untuk melewati tahap-tahap di mana niat tulus itu tidak selamanya harus didapat dengan proses yang singkat atau proses yang mudah. Semua niat tulus, semua niat baik itu tidak bisa didapat dengan seenaknya atau sangat gampang. Itu tidak. Tapi proses ini justru saya memaknai sebagai proses pendewasaan diri saya. Agar berbicara memaknai kata kebijakan, jadi manusia yang bijaksana, jadi manusia yang arif itu harus menghargai juga proses. Jadi bagi saya ini semakin mendewasakan saya untuk terus berpikir bijaksana ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, karena tentu ini satu profesi mulia bagi saya, sebab saya selalu mendengung-dengungkan bahwa setiap kita itu harus saling menghormati, saling menghargai, karena di dalam diri kita itu ada karunia Tuhan. Dan kita kenal Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu artinya kita mengakui bahwa di dalam diri teman-teman wartawan, di dalam diri setiap insan ciptaan Tuhan, di dalam diri siapapun, orang mesti menghargai, saling menghormati. Karena itu bagi saya proses yang berkepanjangan itu sah-sah saja, gitu. Dari sisi politik saya sudah menang dengan penetapan KPU Kabupaten Malaka. Tapi hak konstitusional pihak lawan untuk melakukan upaya hukum silakan. Nah, tapi kita tentu punya keyakinan, kita percaya diri bahwa semua juga kita akan terima sesuai dengan hasil yang kita lakukan. Apa yang kita tanam itu yang akan kita memungutnya atau memanennya. Ketika memutuskan untuk berpolitik praktis, ya, apakah sudah terbayangkan proses tahapan-tahapan seperti ini? Saya tentu sangat menyiapkan diri untuk itu, karena saya tahu bahwa dari awal pun saya sudah himbau kepada tim sukses saya, tim keluarga saya, tim jurkam saya bahwa harus siap-siap untuk menang lebih dari 2%. Karena ketika kita di bawah itu 19% saja pun orang bisa melakukan upaya hukum. Karena kita harus siap sampai dimanapun, sampai kapanpun kita siap. Dan bagi saya kalau mau berpikir santai, ini juga saya memaknai sebagai satu proses sosialisasi diri saya semakin mapan, semakin dikenal. Karena ini kan tidak perlu angkos yang tinggi, gitu. Ini promosi gratis. Ya, jadi kan di mana-mana kan orang bisa kenal, oh Simon Nahak, lawannya siapa? Oh si A, gitu. Sampai Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana putusannya? Dia menang. Ini kan proses yang begini panjang. Lalu kita juga, ya kalau bahasa gaulnya kita juga sedikit resah dan gelisah karena menanti keputusan MK ini suatu penantian yang membuat kita gelisah. Tetapi kita sebagai makhluk Tuhan, ya saya harus menyampaikan bahwa
saya bersyukur bahwa dengan proses yang panjang, saya juga semakin mendekatkan diri saya kepada Tuhan, leluhur, dan alam semesta. Proses itu kan sudah berakhir ya, sampai Ya. dengan tadi pagi melewati proses pelantikan. Ya. Apakah masih ada perbedaan rasa, perbedaan sikap politik itu terbawa sampai dengan hari ini atau dan seterusnya? Kalau saya menghargai perbedaan, Menghargai perbedaan. ya, perbedaan itu indah. Ibarat bunga yang sedang ada di dada saya, kalau putih semua orang lihat juga bosan. Siap. Tapi kalau ada merah putih, wah ini indah juga gitu. Nah, jadi kita tetap menghargai perbedaan itu, apalagi soal sikap politik. Berbicara konteks politik, jangankan dengan lawan yang tidak ada hubungan keluarga, saudara kandung pun kita bisa berlawanan. Karena itu soal pilihan. Ya, soal pilihan politik. Nah, tetapi juga harus siap-siap untuk menjadi korban politik. Ya, kalau kami istilah Melaka itu ada sopi, ada kopi. Sopi itu soal pilihan politik, kopi itu korban politik. Oh ya, Ya. dua akronim yang berbeda ya. Baik, sebelum kita lanjut saya sapa dulu Pak Wakil Bupati Ya, Pak Kim. yang baru bergabung dengan kita pada sore hari ini. Pak Bupati, sudah dilantik ini. Saya perlu tahu juga suasana perasaan saat ini seperti apa nih? Perasaan hati, Mungkin hidup saya selalu bersyukur. selalu bersyukur. Ya, tidak perlu untuk dibanggakan berlebihan, tidak perlu terlalu euforia berlebihan. Bagi saya mensyukuri. Wah, inilah karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang saya harus syukuri. Kami harus mensyukuri. Kami bersama keluarga dengan Pak Wakil, kita bersyukur. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada leluhur, alam semesta, kepada rakyat Melaka, karena mereka sudah menjatuhkan pilihan kepada kami sampai proses hari ini. Ya, jadi kita mensyukuri dan kita berterima kasih. Termasuk teman-teman media juga, saya bersyukur dan berterima kasih. Karena media juga membesarkan kami. Ya. Baik, kita perlu dengar dari Pak Luki mungkin. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan karena sepakat sehingga hari ini saya dan Pak lantik. Dan saya pribadi, saya juga tak lupa bersyukur dan berterima kasih juga untuk almarhum bapak saya, Ya. Bapak Luki Gustolin. Karena menurut saya tanpa campur tangan beliau juga, mungkin hari ini saya sebagai anak tidak mungkin bisa berdiri di sini juga. Juga tak lupa saya terima kasih juga untuk teman-teman semua, Ya. teman media, teman-teman dari diaspora, Ya. serta seluruh masyarakat Melaka. Saya ingin katakan bahwa begini, politik sudah selesai. Politik sudah selesai ya. Tidak ada paket SMKT lagi, tidak ada paket SPS lagi. Yang ada adalah masyarakat Melaka. Untuk itu harapan besar dari saya ke depannya sama-sama seluruh masyarakat dari Melaka kita sama-sama bergandeng tangan, satu hati, satu tekad untuk membangun Melaka jauh lebih baik ke depan. Ya. Baik, ini tidak ada perbedaan lagi ya, politik Ya. sudah selesai. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira setelah dilantik ini, apa yang mau dilakukan untuk Malaka yang lebih baik ke depannya? Pak Bupati? Ya, tentu kita ada target-target Target ya. untuk kerja kita. Target pertama 100 hari kerja. Target berikut tahun pertama kita kerja. Hanya teman-teman tolong dimaklumi juga bahwa kami tentu akan sedikit terlambat melaksanakan program kerja kami karena ya ini tidak ada rencana, tiba-tiba ada bencana. Bencana, betul. Nah, karena ada bencana tentu ada banyak hal-hal yang sedikit bergeser. Tapi kita tetap komitmen untuk melaksanakan 100 hari kerja, tetap kita audit terhadap kinerja, terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Melaka, dan saya sudah tegaskan di mana-mana bahwa audit ini bukan satu monster yang sangat menakutkan. Audit ini kan sebetulnya kan mencegah. Kalau istilah dulu itu kan ada waskat, pengawasan melekat. Jadi kan tidak salah saya dengan wakil sebagai pimpinan wilayah, ya kita juga perlu ada mengawas kepada Tidak dalam konteks untuk mencari kesalahan aparatur atau saya kira rugi kalau kita mencari kesalahan. rugi ya, siap. Untuk apa mencari kesalahan? Tapi saya mencari
kebenaran, lalu saya juga akan memilih orang-orang yang kerjanya lurus, sehingga kemudian kita bisa bergandeng tangan untuk membangun Melaka. Tim kerja yang solid, yang betul-betul dengan hati, dengan kasih, betul-betul mau melayani, bukan dilayani kepada masyarakat, tetapi orang itu harus baik dan benar. Karena orang baik belum tentu benar. Mengapa saya katakan demikian? Orangnya baik sekali, lihat kita sopan santun, tapi ternyata ya mencuri uang daerah umpama begitu. Apakah kita harus ajak seperti itu untuk kita kerja? Dan supaya temuan-temuan itu harus ditindaklanjuti, sehingga apa, dana yang nanti kita dapat kembali itu bukan untuk saya dan wakil gitu, tapi kita serahkan kepada masyarakat, tentu bagian keuangan untuk mengelola demi kepentingan masyarakat kita gitu. Di awal kepemimpinan sudah memberi warning kepada aparatur ini. Iya, Ini kita memang harus memberikan warning supaya kita bekerja yang jujur, bekerja yang lurus. Dan saya juga mau menghilangkan stigma, jangan sampai ada stigma di mana banyak mayoritas, maaf saya kebetulan Katolik, di mana banyak mayoritas Katolik, jangan sampai situ ada sarang penyamun, ada sarang korupsi. Saya tidak suka seperti itu. Ya, jangan sampai kita tiap hari ke gereja berdoa berlutut sampai ya nangis-nangis, tahu-tahu keluar gereja ya terus jadi seperti itu. Kita ingin supaya jangan hanya berdiskusi, tapi kita ingin eksekusi terhadap mereka-mereka melakukan itu. Untuk apa? Salah satu kan itu pendidikan. Jadi mencegah niat jahat orang untuk tidak tercapai niat itu melakukan kejahatan. Karena dari awal kita sudah, ya saya ambil salah satu contoh. Begitu bencana, saya teriak, jangan coba-coba menyalahgunakan bantuan sosial, apalagi uang berupa bencana kepada masyarakat. Ketika itu ada, saya akan audit. Ya ini kan semua sekarang. apakah ada indikasi ketidakberesan yang sudah dicium oleh Pak Bupati dan Pak Wakil terkait dengan pengelolaan anggaran sehingga di awal kepemimpinan langsung fokus pada audit dana? Saya berpikir kan begini, APBD kami itu kan kecil, PAD kami apalagi. Nah, di bayangan saya itu kalau APBD-nya tidak terlalu banyak, lalu PAD juga minim, kemudian ada penyelewengan atau bocor anggaran, apa yang kita bisa gunakan untuk kerja? Logis saja, hitung itu seperti itu. Kalau uang kita sudah sedikit, lalu penggunaannya itu menyeleweng, nah apa jadinya dengan anggaran sedikit untuk bisa membangun Melaka yang begini besar? Jadi kita harus cek dulu. Kalau memang tidak ada ya syukurlah. Tapi kalau ada ya ini pembinaan. Ya. Baik. Ya. Selain audit dana, ada program lain yang lebih spesifik yang mau dieksekusi di awal kepemimpinan? Ya, itu memang saya dengan Pak Wakil, bahkan waktu debat pun kami sudah menyampaikan. Sehingga di awal, ya jujur saja kalau teman-teman datang ke Melaka, ya kami belum punya alun-alun kota. Itu kami harus lakukan. Kami juga di kota Betun kalau hujan lebat masih banjir. Ini juga aneh karena kota kalau banjir itu kan kasihan. Jadi kita juga mau buat ya trotoar, mau buat saluran. Sehingga ada drainase yang bagus. Jadi kota itu memang nyaman. Lalu ada alun-alun kota tadi, kemudian kami juga tidak punya stopan lampu merah. Ini kan harus dipasang. Lalu tidak ada juga lampu jalan. Nah ini kan gelap terus. Ini kan tidak boleh. Itu minimal kita lakukan, dan kemudian kita rencana mau membangun pusat pemerintahan Kabupaten Melaka di salah satu kawasan. Dan kawasan ini tahun pertama itu saya sudah minta kepada Kadis PU untuk buka akses 2 jalur masuk ke kawasan itu, sehingga kemudian kita bisa meletakkan batu pertama, dan bila perlu di akhir tahun kami sudah mulai kerja. Lokasinya di mana, Pak? Lokasinya di Betun, namanya Labarai. Tempatnya cukup strategis, tidak akan kena banjir karena dia sedikit di bukit, ketinggian, dan itu kita ingin supaya satu kawasan. Sudah ada estimasi kebutuhan anggaran untuk membuka lokasi perkantoran baru? Begini, soal anggaran tentu saya nggak bisa berasumsi karena harus kita buka supaya kita lihat. Tapi bahwa prioritas program itu yang kita harus lakukan sehingga memenuhi janji kampanye.
tahun anggaran 2021 ini kan sudah berjalan ya. Ya. APBD Malaka juga sudah disahkan. Ya. Untuk mengimplementasikan program-program Pak Bupati dan Pak Wakil juga kayaknya agak sulit ini. Betul. Nah, bagaimana mensiasati ini supaya visi, misi, dan program itu bisa berjalan? Kita sudah kalkulasikan. Jadi ada anggaran-anggaran yang kita bisa jangkau. Ya, antara lain seperti tadi saya sebutkan, alun-alun kota, soal trotoar, pasang lampu merah, pasang lampu jalan. Saya kira itu bisa dijangkau dengan anggaran. Nah, kalau untuk program-program yang memang high cost, menggunakan dana yang besar atau tinggi, ya kita nanti kan ada di tahun perubahan anggaran. Nah, di sana kita mencoba untuk sama-sama, tetapi nampaknya ada peluang karena selama ini kemarin saya dengan Pak Wakil ikut musrembang. Di awal kami belum dilantik pun kami sudah ikut, dan tim sampai di provinsi pun mereka mengakomodir semua program-program yang kami tawarkan. Nah, sehingga bisa, dan saya kira kalau kita tidak bisa hanya mengharapkan anggaran daerah. Kalau memang memungkinkan, tadi juga saya ikut terus, Bank NTT juga memberikan pinjaman lunak, ya kenapa kita tidak ada coba bangun komunikasi dengan semua pihak untuk bisa membantu. Toh kalau minta jaminan, jaminan kantor. Saya tidak mungkin dengan Pak Kim Tolim begitu kami diganti pikul kantor besar itu bawa ke rumah kami, kan tidak mungkin. Ya mau minta jaminan pun ini tempatnya. Dan itu ada peluang untuk kita bisa lakukan. Pinjaman daerah ya, untuk pinjaman daerah boleh, besok cari dana hibah di pusat juga bisa, kenapa tidak? Yang penting kita mau membuka diri untuk membangun. Ya. Untuk mewujudkan apa yang diimpikan Pak Bupati dan Pak Wakil itu butuh kebersamaan ya. Dukungan masyarakat Malaka secara. Bagaimana dengan masyarakat, tokoh bahkan elit yang masih mempunyai perbedaan sikap? Apakah kira perlu ada upaya merangkul terhadap pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan? Saya kira selama ini saya lihat-lihat, saya bangun komunikasi, nampaknya tidak ada perbedaan. Tidak ada. Sebab begini, kami di Malaka ini kan kuncinya kan saling menghormati, saling menghargai. Ada istilah kami, bahasa adatnya disebut dengan sebete seladi hak naiter hak taek. Kalau itu dipakai, dan kami juga bukan menang dengan keangkuhan, bukan dengan kesombongan, tapi kita dengan rendah hati. Kalau kita ada pendekatan secara adat, saya yakin mereka tidak mungkin akan tidak menerima. Karena orang Malaka itu dia marah model apapun, kalau kita datang ke rumahnya dan kita bicara baik-baik dari hati ke hati, ya saya kira siapapun, semua orang ini kalau kita menghormati, menghargai dia juga tidak mungkin mengabaikan itu. Pak Bupati dan Pak Wakil, ini ada kekhawatiran terjadi pecah kongsi dalam perjalanan kepemimpinan. Ya. Nah, apa komitmen yang dibangun antara Pak Bupati dan Pak Wakil? Ya, kembali lagi kita tetap solid. Kita juga komunikasi dibuka, ya saling komunikasi, musyawarah mufakat. Jadi tentu kita tidak mau bersaing itu karena apalagi waktu begini singkat. Ya. Waktu terlalu singkat, jadi kalau berpikir untuk pecah gongsi, saya kira ya ini masih kata apabila, masih kata jikalau. Tapi kalau mau dibilang tidak ada yang pasti juga dalam perpolitikan. Ya pasti, yang pasti itu perubahan. Ya. Pak Wakil bisa menanggapi terkait dengan hal ini? Ya mungkin sejauh ini saya bersama Pak biasa-biasa. Yang jelas bahwa dengan waktu begitu singkat, yang kita pikir sekarang bagaimana kerja buat rakyat. Kerja buat rakyat, dan untuk kedepannya dari saya bersama Bapak sendiri itu, ya kita justru lebih menginginkan itu kerjanya lebih panjang. Karena perjuangan saya bersama Bapak Simon ini, ya, perjuangan bersama rakyat ini cukup susah. Yang tumbang antara Bapak. Jadi untuk berpikir pecah kongsi itu di dalam otak kami itu tidak ada. Baik, terima kasih. Pak Simon, satu pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan biasanya orang meniti karir ya, sampai ke ada posisi bupati, kepala daerah. Pak Simon ini kan sebelumnya kan tidak pada jalur politisi ini, ya. Dari pengacara langsung loncat ke birokrat ya, jadi kepala daerah. Apa yang melatar belakang sebenarnya? Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tidak hanya kita berteori. Kita harus masuk dalam sistem, membuat sistem itu jadi baik untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak hanya menjadi pengamat
Itu seperti ibarat Bapak dengan saya, kita mau sepak bola. Saya tidak hanya mengomentari orang bermain bola, tapi saya harus masuk ke lapangan hijau itu supaya kita tahu main bola itu seperti apa. Jadi bagi saya, apapun dan dimanapun kita ditempatkan, sepanjang kepentingan individu tidak ditonjolkan, tapi yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat umum, saya yakin semua pekerjaan akan jalan yang baik. Baik, saya pikir teman-teman kita terdibatasi oleh waktu Ya. dan Pak Bupati punya agenda. Dari saya Alfons Nedabang dari Pos Kupang menyampaikan terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil atas kesediaan dan waktunya untuk bisa Baik, berdialog. terima kasih Pak Alfons. Kami mendoakan Teman-teman. semoga di awal kepemimpinan sampai akhir berjalan mulus dan pembangunan Malaka lebih maju. Amin.